Selamat datang di hari ke-26 dari perjalanan transformasi diri Anda melalui disiplin diri, berdasarkan buku 365 Days with Self-Discipline, karya Martin Meadows. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek yang paling kuat dan penting dalam hidup, konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan yang kita buat. Kehidupan kita dibentuk oleh pilihan, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi yang lebih penting, dalam jangka panjang. Bagaimana Anda memutuskan untuk hidup hari ini akan memengaruhi masa depan Anda dengan cara yang kadang-kadang kita tidak sepenuhnya sadari. Bahkan hal kecil yang Anda pilih untuk lakukan atau bahkan tidak lakukan hari ini akan berpengaruh besar dalam membentuk jalan hidup Anda di masa yang akan datang. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak dan mulai membayangkan apa yang Anda inginkan di masa depan. Bagaimana Anda ingin masa depan Anda terlihat? Setiap pilihan Anda, besar atau kecil, mempengaruhi bagaimana Anda mencapai visi itu. 1. Memahami daya pengaruh pilihan. Tentu kita semua tahu bahwa pilihan kita hari ini sangat memengaruhi hidup kita. Tapi bagaimana kita benar-benar menyadari betapa besar pengaruh tersebut? Pilihan yang kita buat hari ini bisa berpengaruh besar dalam bertahun-tahun yang akan datang. Pilihan untuk lebih sering berolahraga hari ini, untuk memilih apa yang kita makan, untuk memilih bagaimana kita berbicara kepada orang lain, semuanya akan memberi dampak jangka panjang. Begitu Anda memahami bahwa pilihan ini membentuk hari-hari berikutnya, Anda akan mulai membuat keputusan yang lebih sadar. Anda tidak lagi bergerak dengan pola pikir satu langkah di depan mata, tetapi berpikir lebih jauh ke depan, mengenali bagaimana pilihan kecil yang Anda ambil hari ini memiliki efek berlipat ganda dalam waktu yang akan datang. Coba bayangkan pilihan kecil yang Anda buat sekarang, seperti mengatur waktu tidur yang lebih baik, atau menunda hal-hal yang tidak produktif. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun, pilihan ini akan mengarah pada perubahan yang besar. Mungkin Anda menjadi lebih sehat, lebih produktif, atau lebih bijaksana dalam berinvestasi. Semua ini berakar pada keputusan-keputusan yang Anda buat sekarang. 2. Memahami kekuatan disiplin diri. Disiplin diri adalah kunci utama untuk mengubah kehidupan Anda secara radikal di masa depan. Tidak ada orang yang meraih kesuksesan besar tanpa mengembangkan kebiasaan yang disiplin. Pikirkan para atlet profesional, pengusaha sukses, atau siapapun yang telah mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa. Semua mereka mulai dengan mengambil keputusan disiplin hari demi hari. Namun, seringkali kita tergoda untuk memilih jalan pintas, apakah itu menunda pekerjaan, makan tidak sehat, atau beristirahat terlalu lama. Pilihan-pilihan seperti itu memang memberi kenikmatan sementara, tetapi mereka tidak memperlihatkan konsekuensi jangka panjang yang akan muncul. Jika kita memilih untuk disiplin, berlatih sedikit lebih keras, tidur lebih awal, atau bekerja sedikit lebih fokus setiap hari, dalam jangka panjang kita akan melihat hasilnya, fisik yang lebih bugar, ide-ide yang lebih cemerlang, atau pekerjaan yang lebih berdampak. Saat Anda memilih disiplin, Anda sebenarnya memilih masa depan yang lebih baik. 3. Kenali konsekuensi dari menunda-nunda. Menunda-nunda adalah penyakit masa kini. Kita sering beralasan, saya akan mulai besok, atau hari ini saya terlalu lelah, tanpa menyadari bahwa setiap penundaan kecil adalah sebuah investasi ke dalam kegagalan kita di masa depan. Konsekuensi menunda-nunda tidak terjadi sekarang, tetapi pada suatu titik di masa depan, Anda akan menoleh ke belakang dan menyadari banyak peluang hilang karena rasa malas dan penundaan. Namun, mari kita ubah cara kita melihatnya. Setiap pilihan Anda untuk bertindak lebih cepat hari ini akan membawa Anda lebih cepat menuju tujuan jangka panjang Anda. Daripada menunda, pilih untuk melakukan sedikit hal setiap hari yang membawa Anda lebih dekat pada impian Anda. Pikirkan tentang kegagalan yang disebabkan oleh penundaan. Bukankah lebih baik untuk merasakan sedikit ketidaknyamanan atau kesulitan saat Anda bekerja keras sekarang, daripada menanggung rasa penyesalan yang lebih besar nanti, akibat penundaan dan pembiaran? Hari ke-29. Tentang upaya menghindari. Pembukaan. Kenali kebiasaan menghindari. Selamat datang kembali dalam perjalanan self-disiplin kita,
bersama 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Pada hari ini, kita akan membahas tema yang cukup personal, tetapi sangat penting, upaya menghindari. Ini adalah topik yang mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman, tetapi disitulah letak kekuatan pembahasannya. Setiap dari kita pernah mencoba menghindari sesuatu, entah itu tugas, masalah, atau tanggung jawab yang sulit. Tetapi pertanyaan besar yang harus Anda tanyakan pada diri Anda adalah, apa yang sebenarnya saya hindari dan mengapa? Pikiran manusia seringkali mencari jalan pintas untuk menghindari rasa sakit, konflik, atau ketidaknyamanan. Namun, upaya menghindari bukan hanya melindungi Anda. Ia bisa menjadi penghalang besar bagi pertumbuhan, keberanian, dan disiplin diri Anda. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam, agar Anda tidak hanya memahami kebiasaan ini, tetapi juga beraksi untuk mengubahnya. Apakah Anda siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin selama ini Anda hindari? 1. Menghindari. Musuh produktivitas yang tak terlihat. Menghindari adalah strategi yang kita gunakan untuk melindungi diri dari ketidaknyamanan. Bisa jadi Anda menghindari tugas yang menantang, percakapan yang sulit, atau bahkan keputusan besar dalam hidup Anda. Masalahnya adalah, semakin kita menghindari, semakin besar dampaknya terhadap diri kita. Bayangkan ini, Anda menunda untuk menyelesaikan tugas penting karena terasa terlalu rumit atau membebani. Namun, semakin lama Anda menghindarinya, tugas itu tidak lenyap. Sebaliknya, beban mental Anda bertambah, stres meningkat, dan rasa tidak berdaya mulai mengambil alih. Menghindar memberikan kelegaan sementara, tetapi meninggalkan konsekuensi jangka panjang. Setiap kali Anda menghindar, Anda memperkuat kebiasaan untuk lari dari tantangan. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang Anda hindari hari ini, dan apa harga yang Anda bayar karena menghindarinya? 2. Pola menghindar yang menghambat pertumbuhan. Upaya menghindari seringkali muncul dalam berbagai bentuk yang samar. Beberapa contohnya, penundaan. Anda tahu Anda harus menyelesaikan pekerjaan, tetapi Anda sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting. Rasa takut mengambil risiko. Anda ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi Anda takut gagal. Jadi, Anda lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman, menyalahkan orang lain atau keadaan. Daripada menghadapi tanggung jawab Anda menyalahkan faktor eksternal sebagai alasan untuk tidak bertindak. Pola-pola ini terlihat aman, tetapi sebenarnya memperkuat mentalitas lari. Jika Anda tidak menghentikan kebiasaan ini, Anda akan terjebak dalam siklus menghindari yang membuat Anda semakin jauh dari tujuan besar Anda. Coba tanyakan pada diri Anda sekarang. Hal apa yang sedang Anda hindari dalam hidup? Dan apa yang akan terjadi jika Anda terus menghindar selama seminggu, sebulan, atau setahun ke depan? 3. Konfrontasi sebagai solusi disiplin diri. Untuk menghancurkan kebiasaan menghindari, Anda perlu melawan kebiasaan ini dengan sesuatu yang sama kuatnya. Konfrontasi. Konfrontasi bukan tentang membuat segalanya menjadi sempurna sekarang, tetapi tentang mengambil langkah pertama untuk menghadapi kenyataan. Tips untuk berhenti menghindar. 1. Identifikasi apa yang Anda hindari. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal-hal yang selalu Anda tunda atau hindari. Tulis daftarnya. 2. Pahami mengapa Anda menghindari hal tersebut. Apakah karena takut gagal, takut rasa sakit, ketidakpastian? Jawaban ini akan membantu Anda memahami pola pikir Anda. 3. Ambil langkah kecil untuk menghadapi masalah. Mulai dengan langkah kecil, misalnya, mengatur waktu 10 menit untuk bekerja pada tugas yang Anda hindari. Langkah kecil itu akan menciptakan momentum. 4. Gunakan konsekuensi positif dan negatif. Pikirkan hasil baik yang bisa Anda capai dengan bertindak sekarang, serta kerugian jangka panjang jika Anda terus menghindar. Semakin Anda mampu menghadapi hal-hal yang Anda hindari, semakin kuat mental dan disiplin diri Anda. Konfrontasi adalah fondasi dari kebebasan pribadi Anda. 4. Perspektif jangka panjang. Dampak menghindari terhadap hidup Anda. Menghindari mungkin memberi kenyamanan dalam jangka pendek, tetapi mari kita lihat dampaknya dalam jangka panjang. Apa yang terjadi jika Anda terus menghindari impian, tanggung jawab,
atau tantangan besar dalam hidup Anda. Misalnya, Anda menghindari membangun kebiasaan menabung karena merasa sulit. Dalam jangka pendek, mungkin tidak ada masalah besar. Tetapi 5 atau 10 tahun ke depan, Anda mungkin akan menghadapi krisis keuangan yang sebenarnya bisa Anda cegah. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa satu kebiasaan menghindar yang sedang merusak masa depan saya? Saat Anda menggali jawabannya, mulailah berpikir dengan mindset jangka panjang. Apakah keputusan untuk menghindar sekarang layak dibandingkan dampak buruk di masa depan? Martin Meadows menyatakan, menghindari seringkali hanya menunda penderitaan. Tidak ada kebahagiaan atau kemajuan nyata dalam sikap menghindar. Untuk menjadi disiplin, Anda harus berani menghadapi kenyataan sekarang. 5. Bertindak hari ini, melawan virus menghindar. Hari ini, saya ingin Anda memulai langkah untuk melawan kebiasaan menghindar. Inilah tantangannya. Tulis satu hal yang sudah lama Anda hindari. Hanya satu hal, tapi pastikan itu adalah hal yang sering ada di pikiran Anda. Sekarang, ambil tindakan kecil untuk menghadapi masalah itu. Jika Anda menunda pekerjaan, habiskan 15 menit untuk mulai mengerjakannya. Jika Anda takut berbicara dengan seseorang, hubungi mereka hari ini. Jika Anda menunda perubahan besar dalam hidup Anda, buatlah rencana untuk mengambil langkah pertama. 6. Mengubah kebiasaan. Dari menghindar ke bertanggung jawab. Hidup penuh disiplin adalah hidup yang Anda bangun dengan bertanggung jawab pada setiap keputusan yang Anda buat. Setiap kali Anda memilih untuk menghadapi hal yang sulit, Anda sedang memperkuat kemampuan mental Anda. Anda melatih diri untuk mengatakan, saya tidak takut pada tantangan. Bayangkan kehidupan Anda setahun dari sekarang. Jika setiap hari Anda mengalahkan satu kebiasaan menghindar, bayangkan pekerjaan yang telah selesai, hubungan yang diperbaiki, dan keberanian yang Anda miliki untuk mengejar impian. Hidup dalam mode ini membutuhkan keberanian, tetapi hasilnya adalah kebebasan, kebahagiaan, dan pertumbuhan. Penutup. Lawan rasa takut, mulai hari ini. Hari ke-29 ini adalah panggilan Anda untuk keluar dari kebiasaan menghindar. Jangan biarkan rasa takut atau ketidaknyamanan menghalangi Anda untuk mencapai potensi terbaik Anda. Disiplin diri bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga keberanian untuk menghadapi apa yang sebelumnya Anda hindari. Ambil langkah pertama hari ini. Lakukan sesuatu yang membuat Anda takut. Tanggung jawab Anda kepada masa depan Anda dimulai sekarang. Anda lebih kuat daripada apapun yang Anda hindari. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh, dan setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kebebasan yang sejati. Anda siap untuk itu. Jadi, jangan menunggu lebih lama lagi. Mulailah sekarang. Hari ke-30. Terlihat seperti orang bodoh. Pembukaan, kenyamanan untuk terlihat seperti orang bodoh. Selamat datang kembali di perjalanan pengembangan diri kita dengan 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Tema hari ke-30 ini mungkin terdengar mengintimidasi, bahkan merendahkan, terlihat seperti orang bodoh. Namun, mari kita luruskan perspektif Anda. Tema ini bukan tentang menjadi bodoh, melainkan tentang keberanian untuk melewati rasa takut terlihat bodoh di mata orang lain saat Anda mencoba sesuatu yang baru atau mengambil risiko besar. Berapa banyak dari Anda yang menunda impian, membatalkan rencana, atau bahkan menolak peluang hanya karena takut dipermalukan? Takut dianggap tidak kompeten, konyol, atau gagal bisa menjadi penjara yang paling kuat. Tetapi, jika Anda membiarkan rasa takut ini menguasai diri Anda akan mengorbankan seluruh potensi yang Anda miliki. Hari ini, kita akan mematahkan penghalang itu. Karena untuk menjadi hebat, Anda harus siap untuk belajar, dan belajar seringkali berarti berani terlihat bodoh terlebih dahulu. 1. Mitos tentang rasa malu dan kegagalan. Apa yang sering kita takutkan saat mencoba sesuatu yang baru? Rasa malu. Kegagalan. Atau yang lebih buruk, komentar pedas dari orang-orang di sekitar kita. Pikiran kita terkadang mengatakan hal-hal seperti, apa yang akan orang lain pikirkan? Bagaimana jika saya membuat kesalahan dan semua orang melihatnya?
Saya tidak ingin terlihat tidak tahu apa-apa. Padahal orang-orang yang benar-benar sukses tidak memulai dengan sempurna. Mereka belajar dengan mencoba, membuat kesalahan, dan, ya, terkadang terlihat bodoh di mata orang lain. Tanyakan ini pada diri Anda. Apakah lebih baik dipuji karena bermain aman, atau mengambil risiko demi mencapai sesuatu yang besar? Apakah benar pendapat orang lain menentukan nilai Anda? Jika Anda menunda sekarang karena rasa takut, berapa harga yang harus Anda bayar di masa depan? 2. Kekuatan dalam berani terlihat bodoh. Mengapa rasa takut terlihat bodoh bisa menjadi masalah besar? Karena rasa takut ini menghentikan Anda sebelum Anda bahkan mencoba. Itu seperti menginjak rem saat Anda belum menyalakan mesin. Martin Meadows mengingatkan kita bahwa kegagalan awal adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Anak-anak jatuh ribuan kali sebelum akhirnya belajar berjalan, tetapi mereka tidak malu. Mereka hanya mencoba lagi. Mengapa? Karena mereka tidak terpaku pada apa yang orang lain pikirkan. Sekarang bayangkan ini. Jika Anda berani terlihat bodoh selama 6 bulan, mempelajari keterampilan baru, membangun kebiasaan baru, atau mengejar impian yang menakutkan, di mana posisi Anda setahun dari sekarang, kuncinya adalah ini. Keberanian untuk gagal sementara adalah langkah pertama menuju keahlian permanen. 3. Contoh nyata. Para pemula yang kini menjadi master. Pikirkan tentang seorang musisi yang hebat. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara mereka saat pertama kali memegang instrumen? Mungkin itu sangat buruk. Tetapi mereka tidak membiarkan rasa takut terlihat bodoh menghentikan mereka. Atau pikirkan seorang wirausahawan sukses. Pernahkah Anda mendengar kisah bagaimana beberapa bisnis besar dimulai? Banyak di antara mereka memulai di garasi kecil, dianggap tidak realistis, dan bahkan ditertawakan. Tetapi mereka terus maju. Mengapa? Karena mereka tahu kegagalan awal bukanlah indikator kesuksesan akhir. Sekarang, refleksikan. Apakah Anda siap menjalani fase jelek dari pertumbuhan? Apakah Anda bisa menertawakan diri sendiri saat belajar sesuatu yang baru, daripada menyerah hanya karena terlihat bodoh? 4. Strategi. Menghadapi ketakutan Anda dengan berani. Martin Meadows mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk melampaui rasa takut terlihat bodoh adalah dengan menghadapinya secara langsung. Anda tidak bisa menunggu keberanian datang. Anda harus bertindak, lalu keberanian akan menyusul. Berikut strategi yang bisa Anda gunakan. Berpikirlah seperti seorang ilmuwan. Anggap kesalahan sebagai eksperimen, bukan kegagalan. Kecilkan rasa takut Anda. Pikirkan ini. Bagaimana jika saya benar-benar membuat kesalahan? Akankah dunia berhenti berputar? Mungkin tidak. Rayakan kemenangan kecil. Fokus pada setiap langkah maju, bukan pada komentar negatif orang lain. Tindakan nyata lebih penting daripada penilaian orang lain. Sebagian besar waktu, orang-orang terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri sehingga tidak terlalu peduli dengan apa yang Anda lakukan. 5. Pertanyaan untuk pemikiran aktif. Sekarang, saya ingin Anda berefleksi. Ambil waktu sebentar dan jawab pertanyaan ini dalam hati. 1. Apa satu hal yang ingin Anda coba, tetapi Anda takut terlihat bodoh melakukannya? 2. Siapa yang sebenarnya Anda takuti akan menghakimi Anda? Dan apakah pendapat mereka benar-benar penting? 3. Bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti peduli dengan pendapat orang lain dan hanya fokus pada kemajuan Anda sendiri? 6. Hidup dalam ketulusan. Fokus pada tujuan, bukan persepsi orang. Martin Meadows menekankan bahwa tujuan hidup kita adalah tumbuh menjadi versi terbaik diri kita, bukan memenangkan kontes popularitas. Fokuslah pada tujuan jangka panjang Anda. Apakah Anda ingin menjadi orang yang tetap diam dalam zona nyaman karena takut terlihat bodoh, atau seseorang yang berani mencoba sesuatu yang baru? 7. Tantangan untuk Anda, berani memulai hari ini. Hari ini, saya ingin Anda mencoba sesuatu yang membuat Anda sedikit takut terlihat bodoh. Misalnya, ambil waktu untuk memulai belajar keterampilan baru. Bahkan jika Anda sangat buruk pada awalnya, berbicara dalam forum, meski Anda gugup,
Ambil keputusan besar yang membuat Anda cemas karena Anda takut gagal. Jangan tunggu sampai Anda siap, karena kesiapan sebenarnya datang dari tindakan, bukan dari teori. Bersikaplah berani dalam kegagalan Anda, dan lihat diri Anda tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Penutup. Banggalah menjadi pemula. Hari ini, ingatlah ini. Tidak ada yang besar tanpa memulai dari kecil. Tidak ada yang ahli tanpa terlebih dahulu menjadi pemula. Dan setiap langkah yang Anda ambil adalah perlawanan nyata terhadap rasa takut Anda. Mulai sekarang, jadikan keberanian untuk terlihat bodoh sebagai kekuatan Anda. Rayakan setiap kesalahan Anda, karena itu berarti Anda mencoba sesuatu yang baru. Dengan setiap langkah kecil, Anda menjadi lebih dekat dengan impian Anda. Jadi pertanyaannya adalah, apa langkah berani Anda hari ini? Apa hal yang akan Anda lakukan meski terlihat bodoh, tetapi Anda tahu itu akan membuat Anda tumbuh? Lakukan sekarang dan saksikan diri Anda menjadi orang yang tidak hanya disiplin, tetapi juga tangguh melawan rasa takut.